karena kita berbeda-beda, diperlukan persatuan. Jokowi bilang sekarang, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Apa enggak dungu tuh? Rocky, etika tadi bicara soal lingkungan, etika lingkungan, kemudian apakah agama itu mengganggu kebebasan berpikir? Ibu itu lebih menghimbau bagaimana caranya untuk belajar berdemokrasi buat masyarakat generasi muda. Oke, terima kasih. Saya senang kalau ada aktivis lingkungan itu, karena seluruh pembicaraan dunia hari ini, terutama pada generasi muda, hanya dua soal. Satu adalah tentang environmental politics. Yang kedua tentang global security. Itu berhubungan. Kenapa soal bumi itu jadi semacam new grammar, tata bahasa baru, terutama bagi anak-anak muda Eropa dan Amerika. Karena mereka menghitung bahwa ecological footprint, atau yang biasa di dalam ilmu geologi disebut sebagai antroposin, artinya jumlah dan kualitas kerusakan lingkungan yang dibuat oleh manusia sudah melampaui jumlah dan kualitas kerusakan lingkungan yang dibuat oleh alam sendiri. Itu poinnya. Jadi tidak mungkin lagi ada cara lain untuk menghentikan itu kecuali lakukan semacam pertobatan moral itu. Tadi ada soal sungai itu. Sekarang ada masalah, apakah sungai itu adalah aliran natural dari puncak gunung tiba ke mulut laut, teluk? Yang biasa diterangkan pada kita, sungai itu adalah jumlah air yang turun dari gunung tiba di laut. Kalau saya menebang sebatang pohon di dalam jalur dari hutan gunung ke laut, sebetulnya saya juga menghalangi jumlah air yang tiba di muara. Karena sungai itu bukan apa yang mengalir dari puncak gunung tiba ke muara, tapi apa yang pertama-tama naik dari akar melalui kapiler pohon itu, lalu difotosintesis oleh sinar matahari dan diuapkan. Jadi setiap pohon adalah sungai. Hal ini juga bisa diterangkan pada anak-anak baru yang Mbak tadi bilang. Bagaimana menerangkan cara berpikir yang lain supaya mereka tahu bahwa pohon itu adalah sungai-sungai kecil. Justru sungai besar itu adalah sisa-sisa dari pohon setelah dia mengalami proses fotosintesis. Itu dasarnya. Jadi kalau Anda tanya tadi, apakah pemerintah peduli? Memang dia nggak peduli. Kenapa? 2 minggu lalu di dalam sidang G20 di India, Indonesia mendalilkan bahwa tidak akan ada perubahan dari energi fosil ke energi yang sustainable, terbarukan. Diprotes oleh Eropa. Bukankah Indonesia udah tanda tangan prinsip itu di Glasgow, di Paris? Pemerintah bilang nggak bisa. Karena kami masih memerlukan modal melalui ekstraktif industri. Jadi tanpa kita mesti berdebat, pemerintah memang tidak ingin melindungi lingkungan. Itu dasarnya. Karena ada kerakusan kapital di situ. Saya kasih ilustrasi. Zaman Pak Harto, proses deforestasi berlangsung. Tetapi Pak Harto mengeluarkan izin pertambangan, izin konsesi hutan dengan kewajiban kembalikan pada negara. Zaman Pak Harto, hasil eksploitasi sumber daya kita yang balik ke negara itu masih 30-33%. Zaman SBY berkurang, tinggal 25-27%. Zaman dia, tinggal 7% yang balik ke negara. Jadi tidak ada satu agenda intelektual untuk merawat kembali paru-paru bumi. Kalimantan itu paru-paru bumi, tapi kita rusak tanpa ada AMDAL. Jadi memang kemaksiatan pertama dari negeri ini adalah justru merusak payudara bumi, tempat generasi baru menyusui. Jadi adalah hak generasi baru, hak kalian
untuk protes pada pemerintah bahwa hak kami untuk menyusup pada payudara bumi kalian rampas menjadi jalan tol. Kalian rampas jadi beton itu. Itu idenya. Radical breaknya mesti di situ. Jadi tetap saya gembira ada kritisisme di situ. Yang kedua tadi soal apakah agama menghalangi rasionalitas? Kira-kira begitu poinnya. Yes. Pertanyaan lebih fundamental, apakah agama itu di negeri ini hak atau kewajiban? Hal yang saya tanyakan berkali-kali dan orang marah saya persoalkan itu. Di mana di dalam konstitusi kita dinyatakan bahwa semua orang Indonesia harus beragama? Mana? Gak ada satu pasal. Jadi agama bukan kewajiban warga negara. Dia adalah kewajiban keluarga, kewajiban komunitas. Bukan negara yang memaksakan orang beragama. Bahkan Nabi Muhammad tidak memakai prinsip itu. Di zaman Nabi tidak ada kewajiban orang beragama. Gak ada. Semua agama bahkan ada di situ, ateisme ada. Jadi dari mana ide itu? Benar nggak, Guru Gembul? Gak ada. Nabi Muhammad tidak mewajibkan orang beragama. Bahkan dalilnya agamamu, agamaku segala macam. Madinah itu adalah satu masyarakat komunitas yang betul-betul majemuk. Madinah bukan negara Islam. Madinah negara sekuler. Tapi kita mesti terangkan kenapa ada peristiwa itu. Kan ada konflik politik. Ada kepentingan untuk memelihara kemajemukan supaya jangan terjadi krisis di dalam negeri. Itu aspek politik dan di situ etika kepemimpinan Nabi Muhammad itu brilian. Sekarang Indonesia mempersoalkan itu. Tiba-tiba ada problem di Indramayu segala macam. Saya mau terangkan itu dari segi sosiologi agama, bukan teologi agama. Jadi poin-poin ini yang kita ingin pastikan bahwa kegembiraan kita berpolitik tidak boleh terhalang oleh perbedaan irasional tentang bangsa ini. Di mana salahnya? Salahnya adalah obsesi pemerintah untuk menjadikan bangsa ini menyatu, bukan bersatu. Beda menyatu dan bersatu. Istilah NKRI harga mati, itu konyol. NKRI mestinya dihidupkan dalam perbedaan. Bukan dimatikan harga demokrasinya. Kan sekarang terjadi begitu kan. Negara ini dari awal disusun di dalam kondisi pluralisme. Perbedaan. Karena kita berbeda-beda, diperlukan persatuan. Jokowi bilang sekarang, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Apa enggak dungu tuh? Prinsip itu. Kan dia ucapkan, enggak boleh ada oposisi dalam politik. Itu yang dia ucapkan di periode pertama tuh. Jadi enggak boleh ada perbedaan. Lo dasar ontologi dari bangsa ini adalah perbedaan. Supaya terjadi percakapan. Percakapan hanya terjadi di antara orang yang berbeda. Itu poinnya. Jadi bagian-bagian ini saya kira yang tidak diajarkan di kelas-kelas kewarganegaraan. Karena susah untuk menerangkan ini. Padahal kita hidup di dalam bara api keresahan sosial. Justru karena pemaksaan negara. Tentang hak individu untuk merdeka bebas. Untuk merdeka berpikir. Bahkan merdeka berkeyakinan itu. Secara hukum positif. Agama itu adalah hak. Boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Kalau Anda nggak pakai, Anda akan dihukum. Anda dihukum secara moral oleh keluargamu. Oleh komunitasmu, itu urusan moral pribadi, bukan urusan negara. Kalau negara mengatakan wajib beragama supaya masuk surga, berarti ada WA antara Presiden Jokowi dengan Tuhan. Ada begituan. Nah kita membedakan itu antara cara berpikir merdeka supaya kita jujur mengatakan itu. Kita nggak usah panik mengatakan. Nggak ada keputusan pengadilan bahwa Anda dinyatakan dihukum karena berdosa. Enggak, itu hukum setelah Anda melewati Shiratul Mustaqim. Selama Anda enggak lewati itu, Anda tidak boleh dinyatakan berdosa oleh negara. Negara tidak punya hak moral untuk mengatakan Anda berdosa, Anda tidak berdosa. Negara tidak boleh bilang Anda pidana, Anda bukan pidana. Itu dasarnya tuh, supaya dibicarakan dengan teman. Yang terakhir ibu dokter mata. Oh, dokter gigi. Dokter gigi sekarang itu panen pasien bukan demi kesehatan gigi, bukan demi
higienis gigi, tapi demi estetika gigi. Betul nggak, Bu? Demi estetika itu, demi penampilan. Gigi dibikin baik, bukan demi giginya sendiri, tapi untuk menopang senyum. Itu masalahnya kan. Anda tidak bisa tersenyum, Anda takut tersenyum, kalau gigi Anda berantakan. Jadi memperbaiki gigi, bukan demi giginya sendiri, tapi demi senyum. Senyum itu adalah urusan publik, bukan urusan privat. Itu masalahnya tuh. Saya sedikit, mungkin nanti ibu dokter bisa terangkan apa saya salah. Gigi manusia itu tergantung pada konstruksi rahang. Rahang kita adalah hasil evolusi panjang. Ketika kita pindah dari menggigit daging, pergi pada makanan yang lebih lunak. Begitu makanan kita lebih lunak, tidak diperlukan lagi gigi yang kuat. Logikanya begitu, right? Karena itu sekarang ada masalah, banyak orang yang merasa terganggu kalau ada gigi bungsu masih tumbuh di rahangnya. Kalau kita tanya, apa fungsi gigi bungsu? Dia justru menambah beban di dalam cara kita. Kan Anda kan nggak makan daging mentah lagi sekarang tuh. Padahal gigi geraham dimaksudkan dan gigi taring untuk mengujah daging mentah. Kok udah di masa milenial sekarang makan mashed potato. Nggak ada fungsinya gigi geraham itu kan. Tapi si gigi masih muncul. Kenapa? Karena kondisi, saya sebut dengan agak ilmiah. Kondisi evolusi sudah berhenti, tetapi tuntutan konsumsi masih berjalan. Secara evolusi, jumlah gigi kita mestinya makin lama makin berkurang. Karena fungsinya makin lama makin sedikit kan. Lama-lama Anda nggak perlu gigi, Anda cuma ngecap-ngecap. Anda bahkan minum jus itu, Anda nggak kunyah di mulut supaya semua enzim keluar. Anda pakai straw, pakai apa nama itu? Sedotan. Sedotan itu. Loh, sedotan itu membuat vitamin itu tidak berkomposisi, tidak berkoalisi dengan enzim di mulut. Itu artinya Anda membiarkan bagian-bagian yang punya potensi bakteri itu langsung tiba ke lambung Anda. Padahal fungsi mulut adalah untuk membekali si makanan itu di periode pertama, di filter pertama dalam sistem pencernaan kita supaya tidak ada bakteri masuk. Nah, itu juga yang terjadi dalam politik kita tuh. Mulut politisi itu pertama-tama adalah mengucapkan dalil. Sekarang mulutnya itu ditutup oleh perintah ketua partai. Kayak itu yang terjadi itu. Jadi silahkan ketua-ketua partai ini dioperasi giginya oleh dokter tadi. Terima kasih Ustadz Rocky sudah menyampaikan soal Madinah dan lain-lain. Baik, Pak Sodik, jawaban dari Bapak terhadap 3 penanya tadi. Ya, silakan Pak. Selatan pertanyaan tadi, sebetulnya Bang Rocky itu sampai jam berapa diskusi? Karena asik sekali diskusi. Ini jam 5 sepertinya baru selesai. Pertama yang enteng dulu, adik-adik. Ini Bang, ada adik Bang. Jadi negara itu ada negara tidak bertuhan, ya, negara sekuler, negara komunis. Ada negara bertuhan, beragama seperti kerajaan Arab Saudi. Di negara komunis, negara sekuler memang negara tidak ikut campur soal pelaksanaan dosa atau tidak dosanya, pelaksanaan ibadahnya seorang warga negara. Itu negara komunis, negara sekuler. Tapi negara yang berbasis agama seperti Arab Saudi, maka waktu sholat ditutupkan toko-tokonya. Dia berkewajiban mengontrol pelaksanaan ibadah warganya. Nah, bagaimana Indonesia disebut mengambil tengah dengan Pancasila itu, dengan ketuhanan yang Maha Esa itu. Maka benar negara tidak ikut campur soal dosa atau tidaknya secara agama. Jika ingin berdosa atau tidak berdosa secara agama menjadi hukum positif, maka tadi harus disahkan dulu undang-undangnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat.
Tapi ada persoalan, yakni kita pasal pertamanya, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dianggap sebagai diturunkan menjadi agama. Maka tadi bahwa negara memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan, wajib memfasilitasi, ada haji ya, memfasilitasi masjid dan lain-lain. Itu adalah situasi tengahnya. Kemudian yang asik tadi soal ini, soal kebebasan berpikir dan soal agama. Begini, saya ingin juga dengan Bang Rocky sharing. Ada yang dari UIN ya, itu syahadat kita itu luar biasa. Syahadatnya orang Islam itu luar biasa. La ilaha, tidak ada apapun begitu yang harus kita ikuti, yang harus kita takuti. Tidak berbentuk kekuatan, berbentuk kekuasaan, tidak ada illallah, kecuali adalah Tuhan Allah. Itu adalah sebuah pernyataan bebas, tapi karena kita manusia, ada alam, ada penciptanya, sebebas-bebasnya kita harus tetap terkendali, tapi terkendalinya bukan oleh siapa-siapa, oleh Tuhan saja. Hanya masalahnya sering loh Tuhan itu, agama itu dimaknai sebagai pembatas, pengekang, itu masalahnya. Ada baca Quran, baca pertama Qurannya, bagaimana Al-Quran berikan dorongan untuk kemajuan. Banyak perintahnya dibandingkan larangannya. Ini adalah prinsip kita manusia dan manusiawi, bebas. Karena kita di dunia ada pencipta dunia, sebebas-bebasnya kita ada pengendalinya, Tuhan itu. Hanya yang tadi, kita selama ini sering menganggap Tuhan dan agama bukan sebagai motivator, bukan sebagai penguat, hanya sebagai pembatas saja. Yang kemudian tadi, bagaimana agama dan akal pikiran, ada baca sejarah. Secara jujur ilmu pengetahuan akan mengatakan bahwa ilmuwan Islam itu adalah terdepan dalam beberapa penemuan. Astronomi, aljabar, matematika, dan lain-lain. Kenapa itu bisa begitu? Antara lain karena semangat Al-Quran. Ada begini adik-adik. Di dalam sebuah filsafat ilmu, mohon maaf Pak, ada filsafat, ada profesornya. Semua dimulai dengan fenomena. Kemudian berakhir dengan teori gitu kan ya. Coba adik-adik, apalagi dari UIN, baca fenomena-fenomena dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifal, apakah engkau tidak melihat, apakah engkau tidak melihat. Wah, itu adalah rangsangan untuk menangkap fenomena sebagai awal ditemukannya sebuah teori dan sebuah grand teori. Tapi masalahnya begitu, kita selama ini menangkap Al-Quran hanya formalistik saja. Mohon maaf nih, saya sekarang mulai kritik. Tiap ada acara, betul, bagus, ada baca Al-Quran, bagus ya. Kita negara Pancasila, negara beragama. Apa coba yang terjadi dalam bacaan Al-Quran tiap acara? Koriknya, seenaknya, ya kan? Sehingga yang mendengar sering mengatakan Shadaqallahul azim kan? Karena tengenahan ya kan? Yang kedua karena tadi beragamanya formalistik saja Pak Ketua, maka tadi hanya pembacaan saja, tidak pakai terjemahnya. Akibatnya apa? Akibatnya orang tidak mengambil manfaat apapun dari ayat Al-Quran yang dibaca setiap pembukaan itu. Saya dulu pernah jadi pembimbing haji. Pak Sodik, saya mau haji nih, berapa lama di sini Pak? 40. Pak, saya mau haji Pak. Insya Allah selama 40 kali haji, saya Pak akan hafiz juz amma, gitu kan? Selama 40 hari Pak saya akan tamat 3 putarannya Pak. Tapi apa? Tapi hanya hafal, hanya tamat, tidak kepada maknanya. Ini antara lain masalah. Masalah tadi agama sering jadi penghambat, masalah agama menjadi penghambat. Kenapa? Karena kita hanya formalistik. Itulah sebabnya kepada kelompok-kelompok umat saya sering mengatakan bahwa kalian sudah kerja keras, tapi kalian belum kerja cerdas. Itu dimulai dengan formalistik beragama.
Jadi adik-adik silakan ya lihat sejarah bagaimana ilmuwan Islam. Tidak mungkin dia menjadi ilmuwan Islam kan justru karena motivasi agama. Kenapa? Karena dia memahaminya. Nah, ketika agama jadi faktor penghambat, bukan sebagai pendorong, ada yang salah di dalam pemahamannya. Antara lain tadi adalah formalistik tadi. Itu tadi. Coba dibayangkan dalam Islam loh. La dina liman la aklabihi. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Itu loh pernyataan Islamnya enggak? Kemudian tadi kebebasan tadi kita sudah hafal kan? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Tidak ada paksaan memeluk agama. Agama itu agama itu akan diambil oleh orang yang berakal. Kenapa? Karena dia merasakan ada sesuatu yang tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan. Pengetahuan sekarang tiap minggu bisa berubah kok, tiap bulan bisa berubah karena kebenarannya relatif ya kan. Bagi orang yang berakal bagaimana dong kalau saya hidup berpegangan kepada sesuatu temuan yang terus berubah setiap saat. Nah, akalnya menjawab saya perlu sesuatu yang mutlak itu, dan yang mutlak itu ada pada agama itu. Nah begitu adik-adik termasuk lingkungan Pak Profesor itu Rocky sudah menjawab luar biasa. Tapi sekali lagi itu soal lingkungan dalam Al-Quran luar biasa diajarkan ya. Telah muncul kerusakan di bumi ya kan, zuharul fasad fil barri karena tapi ini persoalan besar kita. Persoalan kita adalah kenapa ada kesenjangan dalam nilai-nilai Islam yang universal dan luar biasa itu adalah ada kesenjangan di dalam pengamalannya, termasuk tadi soal lingkungannya. Ya, ini kenapa? Dan bukannya soal lingkungan saja, banyak sekali nilai-nilai luhur, nilai-nilai utama. Di sekolah Darul Hikam, Pak Buki, Pak Gerung, Pak Rocky, Bang, itu saya mengajarkan anak-anak kita, Islam adalah agama paling ilmiah, Islam adalah agama paling manusiawi, Islam adalah agama paling alami, begitu. Dan kita bisa membuktikannya. Kenapa? Karena yang tadi banyak masalah-masalah, banyak kesenjangan-kesenjangan dimulai dengan tadi kesalahpahaman atau formalistik di dalam beragama itu. Kemudian Bu Dokter, terima kasih. Saya di DPR sekarang sedang tutup mulut karena saya tidak mengkritik tapi juga tidak memuji, maka Bang Ruki saya selama periode kedua ini saya diam saja, sakit gigi nanti Bu Dokter akan diperiksa. Bisa setuju Bu? Setuju ya bahwa harus ada edukasi politik bagi adik-adik. Adik-adik, politik adalah kekuasaan, keputusan negara ini adalah keputusan politik. Jika adik-adik a priori terhadap politik, maka nanti politik bisa diambil orang-orang yang tidak punya pengetahuan dan tidak punya komitmen politik. Memang tantangannya luar biasa. Selain sistem pendidikan politik yang belum bagus, partai juga belum melaksanakan pendidikan politik yang bagus. Memang bisa jadi adik-adik juga melihat apa? Melihat penampilan aktor-aktor politik mungkin yang tidak bagus ya enggak? Sehingga hasil penelitian dari Unpad dan hasil penelitian dari Dikbud di Sumbawa, di mata milenial politik adalah kotor ya kan, aktor politik adalah jahat, lah korupsi. Kenapa? Karena aktor atau politiknya belum yang terbaik, pendidikan politik tidak ada, tapi contoh buruk ada, maka a priori saya khawatir. Ada a priori politik, maka nanti politik akan dipegang oleh orang-orang yang tidak punya komitmen yang luar biasa kepada rakyat dan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodik. Tadi saya dengar jawaban Bapak seperti suara Alek Gerindra rasa PKS Pak. Suara Alek Gerindra rasa PKS tadi jawaban Bapak. Oke,